Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Alfandi dengan NPM 20120111263 akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara dan ketertiban umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara. Unsur-unsur tersebut terdapat dalam pasal 104 KUHP, di mana pasal 104 KUHP menjelaskan tentang tindak pidana makar. Apa itu makar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar adalah perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dalam pengertian sempit, makar meliputi kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden, kejahatan terhadap pemerintah atau badan-badan pemerintah, dan pemberontakan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus tindak pidana makar yang tercantum dalam pasal 104 KUHP. Contoh kasusnya yaitu terjadi pada tahun 2019, seorang politikus dari Partai Amanat Nasional atau PAN ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana makar. Sang tersangka Egy Sujana telah melanggar pasal 104 KUHP karena telah menyatakan ancaman akan memenggal kepala Presiden Jokowi dan terekam dalam video hingga viral di media sosial atau di internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana terhadap ketertiban umum. Unsur-unsur tersebut yaitu terdapat dalam pasal 154, 154A, dan 155 KUHP. Apa sih itu ketertiban umum? Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman dan tenang dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kekerasan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus yang terdapat dalam pasal 154 KUHP, yaitu pasal tersebut berbunyi, barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia. Contoh kasusnya yaitu terjadi kasus pada tanggal 21 September 2020, seseorang yang bernama Rohmaini telah menjadi tersangka karena menggosok bendera merah putih dengan sikat WC. Rohmaini dikenakan pasal 57 Jangto, pasal 68 Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Pasal 104 KUHP berbunyi, makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Selanjutnya pasal 106 berbunyi, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Selanjutnya pasal 107, makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Ayat 2, para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 154, 154A, dan 155 KUHP. Yang pertama, 154. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya pasal 154A KUHP. Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Selanjutnya pasal 155 KUHP ayat 1, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum yang mengandung pernyataan, perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.